Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Tanjung dengan NIM 521312221. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi diagnosis kendaraan kedua pada mata kuliah diagnosis kendaraan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Siman Nur Hadi MPD dan Bapak Budi Harto SPD MT. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Yang pertama, latar belakang. Pada mobil berteknologi injeksi seperti Toyota Avanza, Idle Speed Control atau ESC mempunyai peran penting untuk mempengaruhi kinerja mesin agar dapat bekerja dengan secara normal. ESC yang biasa disebut aktuator bertugas untuk menjaga kestabilan pada putaran mesin mobil atau yang biasa diketahui pada ini disebut RPM. Jika merasakan putaran mesin yang tinggi ketika pertama kali menyalakan mesin pada pagi hari, juga harus merupakan satu kerja utama ESC. Engine ESU terdapat sistem diagnosis kendaraan yang berbeda-beda tergantung pada tipe kendaraan. Umum sistem diagnosis kendaraan yang dimiliki ECU adalah mode normal atau dapat mempunyai normal mode dan test mode. Saat kendaraan dibawa ke bengkel karena ada masalah pada sistem kontrol mesin, isi memori dapat diperiksa untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi. Setelah kerusakan diperbaiki, lampu cek akan mati, tetapi memori ECU menyimpan catatan sistem yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja alat dan bahan yang diperlukan sebelum melakukan diagnosa kendaraan. Yang kedua, langkah apa yang harus diperhatikan dalam melakukan diagnosis kendaraan. Yang ketiga, bagaimana cara mendiagnosa kendaraan yang terjadi gangguan pada sistem engine. Ketiga, DE pada unit disk dan stepper. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami alat dan bahan yang dibutuhkan dalam diagnosa kendaraan. Mampu memahami dan mengetahui langkah yang harus diambil ketika melakukan diagnosis kendaraan. Dan terakhir yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada sistem engine. Ketiga, selanjutnya metode diagnosa. Yang pertama, pemeriksaan fisik visual. Yang kedua, pemindaian kode sensor atau DTC. Yang ketiga, pemeriksaan sensor. Yang keempat, pemeriksaan kerusakan performa mesin. Selanjutnya, metode diagnosis. Yang pertama, pemeriksaan fisik atau visual. Yang kedua, pemindaian kode kesalahan deteksi. Yang ketiga, pemeriksaan sensor. Yang keempat, pemeriksaan stepper atau motor ESC. Kelima, pemeriksaan komponen elektrik. Keenam, pemeriksaan pengapian. Dan terakhir, uji jalan red test. Alat dan bahan. Yang pertama, alat pemindai kode kesalahan atau OBD 2 scan. Selanjutnya, multimeter, alat pengukur tekanan bahan bakar, alat pengukur udara masuk, pompa vakum, alat pemotong kabel dan striper,
obeng dan satu set kunci, penyemprot pembersih karbon, alat pengukur suhu, majun, dan lain sebagainya. Langkah kerja: yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, identifikasi nama, fungsi, dan tempat pemasangan sensor pada EMS. Yang ketiga, pemeriksaan EMP sensor DTC PO005 atau 31. Selanjutnya, pemeriksaan water temperatur sensor DTC. Baik, untuk kode diagnosanya dapat kita lihat di layar. Dapat kita simpulkan bahwa ada 7 langkah yang akan kita kerjakan apabila terjadi kerusakan. Yang pertama yaitu kerusakan skipper reaksi. Yang kedua, sensor yang rusak. Yang ketiga, kabel dan koneksi yang rusak. Yang keempat, kerusakan pada sistem pengapian. Kelima, kerusakan listrik umum. Keenam, masalah pada sistem bahan bakar. Ketujuh, kode-kode kesalahan. Saran: dalam melakukan diagnosis kendaraan bahwa telah terjadi gangguan sistem engine pada unit disk dan stepper motor tipe ESC, perlu pemahaman yang baik dan memeriksa terlebih dahulu, karena dalam diagnosis kendaraan bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam proses perbaikan diperlukan pengalaman dan pemahaman khusus agar terhindar dari hal ini. Mahasiswa dapat mengetahui lebih dalam bagaimana mendiagnosis kendaraan yang terjadi gangguan pada sistem engine 3D pada unit disk dan stepper. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.